Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokatun Hasanah. Saya adalah peserta Lasar CPNS Angkatan 12, Puslatbang KDOD Samarinda dengan NDH 8. Saat ini saya akan mereview materi mengenai komitmen mutu yang telah disampaikan oleh Ibu Hana pada hari Selasa 21 Juli 2020. Komitmen mutu ini nantinya akan berkaitan dengan kualitas layanan. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai aneka yang lain seperti akuntabilitas, kemudian nasionalisme. Nah, kemudian nanti sekarang kita akan mereview materi komitmen mutu dan kaitannya dengan nilai aneka. Komitmen mutu sendiri kaitannya dengan pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan yang prima, karena pelayanan yang prima itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaganya. Nah, apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan rasa kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-Undang 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintahan. Nah, secara kelembagaan telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satunya dengan adanya penjaminan mutu. Kemudian apa saja sih nilai-nilai dasar dari komitmen mutu? Nilai-nilai dasar dari komitmen mutu itu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas. Jadi dalam melakukan pelayanan publik, kita harus melakukannya secara efektif. Nah, efektivitas layanan ini menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Nah, misalnya contoh pada saat sekarang kita mungkin sedang ada dalam era revolusi 4.0, bagaimana memaksimalkan pelayanan pemerintah menggunakan daring seperti itu. Misalnya layanan rumah sakit, puskesmas gitu, sehingga apalagi pada saat kondisi pandemi gitu tidak menumpuk orang-orang menumpuk antrian di rumah sakit atau puskesmas. Nah, kemudian efisien. Nah, efisien layanan menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, kemudian tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Jadi efisiensi pada layanan ini sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana menciptakan layanan yang efisien, kemudian tapi tetap dengan pelayanan yang prima. Kemudian yang 3 adalah mutu layanan. Ini menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer itu merasa puas gitu. Jadi mutu layanan ini harus tetap dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah itu benar-benar terjaga. Yang terakhir adalah inovasi layanan. Ini menunjukkan adanya kreativitas aparatur yang mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Jadi inovasi ini perlu dilakukan untuk mendapatkan perubahan atau perbaikan yang lebih baik. Inovasinya dalam bidang apa? Misalnya kalau saya sebagai seorang dosen, inovasinya dilakukan dalam bidang penelitian. Misalnya menciptakan teknologi-teknologi baru yang sekiranya memang diperlukan untuk kondisi masyarakat saat ini. Itu termasuk dalam nilai dasar komitmen mutu kami di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada siklus tahapan berpikir kreatif, karena untuk komitmen mutu ini diperlukan inovasi dan kreativitas. Di sini untuk siklus berpikir kreatif, yang pertama itu ini ketidakpuasan
keinginan, kejenuhan, kebutuhan ini kemudian biasanya kalau misalnya kita tidak merasa puas terhadap sesuatu, kita berpikir mungkin timbul ide atau pemikiran untuk melakukan sesuatu yang lebih. Nah, itu udah bibit-bibit timbulnya kreativitas. Kemudian merenung, berimajinasi, berpikir dari hal tadi mungkin di lingkungan sekitar kita, kemudian kita menemukan solusi, kemudian kita berpikir bagaimana mewujudkan solusi tersebut. Selanjutnya adalah mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, dan berdiskusi. Nah, solusi yang kita dapat tentunya perlu ada mungkin studi lapangan, perlu berdiskusi, perlu mencari data yang lebih untuk benar-benar mewujudkan solusi ini agar berguna dan juga menjadi solusi yang efektif misalnya dan efisien. Selanjutnya menganalisis, membuat rancangan, sosialisasi di lingkungan terbatas. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan data yang valid, kemudian kita biasanya sudah merancang solusinya, kita bisa mensosialisasikannya mungkin ke dalam orang-orang terbatas terlebih dahulu. Setelah itu lahirnya karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Nah, kalau misalnya yang dibuat solusi tadi adalah sebuah alat, mungkin setelah tadi disosialisasikan ke beberapa orang, nah alatnya bisa sudah dibuat karena kita ibaratnya sudah melakukan namanya trial and error. Kemudian setelah itu dimanfaatkan. Nah, itu kira-kira siklus tahapan berpikir kreatif. Jadi, kalau kita mungkin menemukan masalah di lingkungan sekitar kita, boleh lingkungan bekerja, lingkungan bermasyarakat, nah itu barangkali itu akan menjadi bibit-bibit untuk kita menumbuhkan kreativitas inovasi kita untuk dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kita sebagai seorang ASN. Nah, untuk mewujudkan inovasi itu tidak untuk mewujudkan inovasi, kreativitas, kemudian mutu pelayanan yang bagus itu tidak bisa muncul tiba-tiba. Tentunya itu butuh perencanaan. Nah, salah satunya dengan kita menganalisis dengan PDCA. Yang pertama adalah plan, kita merencanakan dulu rencana kita seperti apa, kemudian melakukan, kemudian kita melakukan planning yang sudah kita buat, kemudian cek ini menganalisa apakah yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya, kemudian melakukan apa yang sudah diplanningkan. Kalau tadi di siklus bertahapan kreatif, tahapan yang terakhir ini adalah tahapan pemanfaatan atau lahirnya inovasi seperti itu. Dan ini yang akan menyebabkan perubahan yang terus-menerus gitu. Dan tentunya karena ada perubahan ya biasanya akan tumbuh inovasi dan kreativitas. Itu saja mungkin review materi mengenai komitmen mutu. Semoga kita bisa menjaga mutu kita sebagai seorang ASN, baik sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, maupun sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, mungkin satu tambahan, komitmen mutu ini tentunya mungkin di tiap lembaga atau instansi pemerintahan akan berbeda-beda. Kalau di tempat saya bekerja di kampus ada namanya lembaga penjamin mutu. Biasanya yang mengatur bagaimana nanti melakukan akreditasi, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjaga mutu perguruan tinggi, mendapatkan akreditasi terbaik agar dapat meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang memang layak bersaing dan dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, itu salah satu contoh penjaminan mutu di kampus. Nah, mungkin saja di instansi pemerintahan lain akan berbeda. Seperti itu. Itu saja review materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.